Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai solid liquid separation filtrasi. Next. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami yang pertama ada Fadia Hayabe dan dua Fiska Nesia, yang ketiga ada Ima Sekari, yang keempat ada Larissa Marani, dan yang kelima ada Nur Fajar. Next. Submateri yang akan dibahas adalah yang pertama mengenai pengertian filtrasi, yang kedua jenis-jenis alat filtrasi, yang ketiga ada perhitungan filtrasi, dan yang terakhir ada pemilihan dan perawatan alat filtrasi. Next. Untuk pengertian filtrasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sekar. Baik, Fiska, terima kasih. Jadi, filtrasi merupakan suatu metode pemisahan partikel padatan tersubstansi dalam sebuah campuran tertentu dengan melewatkan campuran tersebut pada suatu medium filter yang memiliki pori-pori dengan ukuran tertentu. Proses pemisahan dengan filtrasi dapat dilakukan karena driving force, yaitu perbedaan tekanan antara tekanan di dalam tangki dengan tekanan ruang. Perbedaan tekanan ini akan mendorong campuran tersebut melewati lapisan medium filter sehingga padatannya akan tertahan pada medium filter. Next. Tujuan dari filtrasi yaitu menentukan besarnya tahanan bahan jeans dan katun sebagai medium penyaring untuk menentukan tahanan spesifik cake dan menentukan parameter uji tes antara tahanan medium jeans dan katun. Next. Penyaringan adalah pengurangan lumpur tercampur dalam partikel koloid dan air limbah dengan melewatkan media yang poros. Kedalaman penyaringan menentukan derajat kebersihan air yang disaring pada pengelolaan. Mekanisme yang dilalui pada filtrasi yaitu satu, yang pertama, air mengalir melalui penyaring granular. Yang kedua, partikel-partikel tertahan di media penyaring. Dan yang ketiga, terjadi reaksi kimia dan biologis. Next. Filtrasi dipengaruhi oleh faktor yang pertama, debit filtrasi, di mana debit yang terlalu besar akan menyebabkan tidak berfungsinya filter secara efisien. Dan yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi sangat berpengaruh efisiensi dari filtrasi. Konsentrasi air yang sangat tinggi akan menyebabkan tersumbatnya lubang pori dari media atau akan jadi clogging. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya yaitu temperatur. Adanya perubahan suhu dari air yang akan difiltrasi akan menyebabkan massa jenis, viskositas akan mengalami perubahan. Selain itu juga mempengaruhi daya tarik menarik di mana partikel halus sehingga terjadi perbedaan dalam ukuran besar partikel yang akan disaring. Faktor yang keempat yaitu kedalaman media, ukuran dan material. Pemilihan media dan ukuran merupakan keputusan penting dalam perencanaan bangunan filter. Tebal tipisnya media akan menentukan lamanya pengaliran dan daya saring. Media yang terlalu tebal biasanya mempunyai daya saring yang sangat tinggi, tetapi membutuhkan waktu pengaliran yang lama. Dan yang terakhir, tinggi muka air di atas media dan kehilangan tekanan. Keadaan tinggi muka air di atas media berpengaruh terhadap besarnya debit atau laju filtrasi dalam media. Tersedianya muka air yang cukup tinggi di atas akan meningkatkan daya tekan air untuk masuk ke dalam pori. Dengan pori yang akan tinggi meningkatkan laju filtrasi. Next.
Selanjutnya, jenis-jenis alat filtrasi akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis alat filtrasi. Yang pertama ada filter batch atau bertahap. Dengan komponen yang pertama yaitu gravity filter, yang merupakan tipe paling tua dan sederhana alat untuk bahan yang mudah diperoleh. Untuk klasifikasinya, yaitu yang untuk prinsip menggunakan sistem pengaliran air dari sumber ke tempat reservoir dengan cara memanfaatkan energi potensial gravity yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber dengan lokasi reservoir. Reservoir ya itu apa? Harusnya reservoir ya. Oh ya, Ya. reservoir. Untuk fungsinya mudah diperiksa saat beroperasi, meminimalkan kebutuhan ruang dan bisa menghilangkan pompa backwash. Persyaratan ruang rendah dan kemungkinan instalasi dan kemudahan instalasi. Untuk spesifikasi alatnya yaitu desain sel, multisel atau tunggal. Tangki prefabrikasi, desain backwash mandiri tersedia, pemilihan media yang luas tersedia untuk berbagai aplikasi. Untuk yang kedua yaitu vertical pressure sand filter. Fungsinya yaitu fungsi dari sand filter adalah menyaring partikel-partikel kotoran yang terdapat di dalam air. Untuk prinsip kerjanya, cairan yang akan disaring mengalir dari atas ke bawah, menembus lapisan pasir karena gaya filtrasi. Media filter ini dapat dibersihkan dengan cara menyemprotnya dengan air dan udara bertekanan secara periodik. Untuk fungsinya yaitu tekanan garis dipertahankan, pemompaan setelah filtrasi dieliminasi, menyediakan backwash, paling efektif untuk sistem tertentu, memungkinkan backwashing dari sel in service, mengurangi laju alir backwash, fleksibilitas operasi, serta untuk spesifikasi alatnya yaitu sistem filtrasi terlampir, air saja atau shower backwash, under drain dapat digabungkan beberapa kapal dalam satu sistem memungkinkan. Untuk yang selanjutnya yaitu plate and frame filter. Plate and frame filter digunakan untuk memindahkan padatan cairan dengan media berpori yang meneruskan cairannya dan menahan padatannya. Untuk prinsip kerjanya yaitu suri masuk, umpan diberi tekanan agar lewat filter cloth. Untuk selanjutnya yaitu padatan terakumulasi. Selanjutnya padatan pada filter cloth dicuci, diberi zat pewarna. Untuk selanjutnya yaitu aliran terhenti, gaya penahan terlepas. Untuk selanjutnya cake dibuang. Dan yang terakhir yaitu plat dikunci. Untuk fungsinya yaitu berfungsi untuk memoles dan mensterilkan cairan dari berbagai jenis seperti minyak, zaitun, susu, kosmetik, esensi untuk persiapan herbal. Untuk spesifikasi alatnya yaitu filter universal dengan plat filter untuk aplikasi lembar filter, saringan Pricot atau filtrasi Kieselguhr dengan plat dan bingkai, versi piring baik dengan dan tanpa gasket, dengan piring dan bingkai head table sebagai sistem tertutup.
Untuk yang selanjutnya yaitu bed leaf filter. Filter daun mirip dengan filter plat dan bingkai. Di bagian dalamnya disimpan pada setiap sisi daun dan filtrat mengalir keluar melalui saluran dari saringan pembuangan air pada daun di antara cake. Daun-daun tersebut dinamakan ke dalam suspensi. Untuk prinsip kerjanya yaitu keran masuk terbuka, umpan dibiarkan sebentar, saluran keluaran dibuka, tekanan yang diberikan berbeda. Untuk fungsinya yaitu fungsi untuk mengalirkan filtrat keluar melalui saluran dari saringan pembuangan air yang kasar pada daun di antara cake daun tersebut dibenamkan dalam suspensi. Untuk spesifikasi alatnya, bed leaf filter terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada filter daun tetap atau type Sweetland. Penyaringan terbentuk lingkaran dan sama besar. Yang kedua yaitu filter daun berotasi atau tipe Veles, bentuk cake seragam. Yang ketiga yaitu filter type Kelly. Penyaringan berbentuk persegi panjang, ditempatkan dalam bejana silinder horizontal. Untuk spesifikasi yang kedua yaitu filter kontinu atau terus-menerus. Yaitu yang pertama yaitu ada rotary vacuum atau filter. Sebuah filter yang bekerja secara kontinu di mana bagian yang solid dari sebuah campuran dipisahkan oleh filter yang hanya dapat dilalui oleh liquid gas. Untuk prinsip kerjanya, setiap perputaran terdiri dari cake formation, cake washing, drying, dan cake exchanger. Selama perputaran, drum, tekanan vakum menarik liquid. Tekanan vakum mendorong gas udara. Filtrat, aliran udara masuk ke katup RVF, bermuara di vacuum receiver. Untuk berfungsi untuk menahan dan menyangga partikel padatan. Spesifikasi alatnya, bagian umum rotary vacuum filter. A. Filter drum, berbentuk silinder, permukaan dalam terbagi atas daratan sel yang mengatur kapan keadaan vakum. B. Wadah RVF atau the touch. Wadah ini diisi dengan suspensi padatan yang akan difiltrasi. Dibutuhkan wadah yang sesuai dengan filter agar drum dapat dioptimalkan dalam terlepas padatan dari suspensinya. Untuk selanjutnya yaitu rotary vacuum disk filter. Disk filter terdiri dari beberapa cakram pusat vertikal yang mengelilingi batang pemutar horizontal. Tiap cakram berongga dan dilapisi dengan kain penyaring atau medium filter yang akan menyaring fluida. Untuk prinsip kerjanya, slurry akan disaring menempati suatu tempat basin. Leaf dicelupkan ke slurry dan mengumpulkan cake-nya pada permukaan leaf filtrat tidak. Filtrat keluar melalui saluran keluar utama, cake dibawa sampai ke bagian atas. Untuk fungsinya yaitu mengeringkan bahan biji besi, konsentran logam non-ferrous. Untuk spesifikasi alatnya yaitu ukuran filter pipa besar, kain katun, nilon tahan lama, pompa minyak multititik, pelumas secara otomatis dan intensif. Kain penyaring memiliki alat pembersih otomatis, poros pengaduk horizontal, dan gigi disegel dengan karet. Tubuh tangki di bagian bawah poros pengaduk menggunakan pelapis anti korundum makromolekul yang mencegah pelepasan tangki. Untuk selanjutnya yaitu centrifugal filter.
Gaya sentrifugal digunakan untuk mendapat perbedaan tekanan sehingga slurry dalam filter akan mengalir ke penyaring. Untuk prinsip kerjanya, yaitu sebuah keranjang yang diputar cepat di dalam sebuah rumah. Keranjang tersebut dapat dipasang vertikal, alat sentrifugal ayun, atau horizontal, atau alat sentrifugal kupas, dan sisi dalamnya dilapisi dengan media filter. Keranjang dapat digerakkan dengan listrik atau secara hidrolik, secara langsung atau melalui sebuah kopling penggerak awal. Untuk fungsinya yaitu memisahkan bahan-bahan yang berat dan ringan, namun bahan-bahan berat dilepaskan melalui nozzle sebagai bubur tebal. Untuk spesifikasi alatnya yaitu bentuknya menyerupai silinder yang bulat dengan diameter 8-20 inch yang mempunyai sumbu berputar yang vertikal. Di dalam alat terdapat sejumlah besar piring berbentuk kerucut yang disusun satu di atas yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu hitungan filtrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perhitungan filtrasi. Next. Pada medium filter untuk partikel yang terlalu yang ukuran dan bentuknya tertentu, maka kecepatan linear diberikan oleh persamaan sebagai berikut yang telah tertera di slide. Next. V ialah volume filtrat yang terkumpul sejak awal filtrasi hingga waktu T. Oleh karena filtrat itu harus melewati keseluruhan ampas, V per A sama untuk semua lapisan dan U tidak bergantung pada L. Volume zat padat pada lapisan itu ialah A dalam kurung 1 min E kurung dL, dan jika rho P adalah densitas partikel, massa dm zat padat pada lapisan itu ialah untuk rumusnya dapat dilihat pada slide PPT. Next. Ampas filter mampu mampat dan tak mampu mampat. Jika MC ialah massa total zat padat dalam ampas, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Next. Ampas filter seperti ini disebut tak mampu mampat. Untuk tahanan ampas spesifik atau alfa didefinisikan oleh persamaan berikut. Untuk ampas tak mampu mampat, alfa tidak tergantung pada penurunan tekanan dan posisinya di dalam umpan. Next. Tahanan medium filter atau RM dapat didefinisikan oleh persamaan sebagai berikut yang telah tertera pada slide. Next. Filtrasi tekanan tetap. Bila delta P konstan, maka variabel adalah P dan T. Jika T sama dengan 0, P sama dengan 0, dan delta P sama dengan delta PM, jadinya sebagai berikut, di mana Kc-nya sama dengan mu alfa per A pangkat 2 delta P GC. Untuk integrasi antar limit 0,0 dan T, P menghasilkan rumus sebagai berikut. Jadi grafik T per V VSP akan linear dengan kemiringan Kc per 2 dari perpotongan 1 per Q0 dari grafik. Demikian nilai alfa dan RM dapat dihitung. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Larissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria pemilihan dan perawatan alat filtrasi. Next. Kriteria pemilihan alat filtrasi. Yang pertama ada jenis campuran. Campuran gas padat memerlukan ruang filtrasi dan luas permukaan filter yang lebih besar daripada campuran gas padat. Hal ini disebabkan volume gas lebih besar daripada cairan. Di samping itu, pada campuran gas padat hanya mungkin digunakan beda tekanan yang kecil. Yang kedua ada jumlah bahan yang lolos dan yang tertekan. Semakin besar jumlah campuran yang harus difiltrasi, semakin besar daya filtrasi yang diperlukan, dan dengan demikian juga semakin besar luas permukaan total filter. Filtrasi bahan padat memerlukan volume kerja kue filter yang jauh lebih besar daripada filtrasi jernih. Ukuran pemanfaatan yang optimal dapat berupa luas permukaan filter yang sebesar mungkin dengan ruang filter yang sekecil mungkin. Yang ketiga ada tekanan filtrasi. Tekanan filtrasi mempengaruhi jenis konstruksi dan ukuran alat filtrasi. Yang keempat ada jenis operasi. Konstruksi alat pada dasarnya berbeda untuk operasi yang kontinu atau tidak kontinu. Next. Baik, yang kelima ada pencucian. Bila kue filter harus dicuci, diperlukan tambahan perlengkapan untuk mencuci tergantung pada jenis cairan pencuci yang digunakan, yaitu apakah mengandung air, mudah terbakar atau beracun, maka alat filtrasi harus dikonstruksi dengan cara berbeda-beda. Misalnya terbuka, tertutup, dengan perangkat penghisap dengan ruang-ruang terpisah. Keenam ada sifat bahan yang difiltrasi, baik konstruksi maupun jenis bahan yang dipakai untuk membuat alat filtrasi tergantung pada bahan yang difiltrasi. Apakah bersifat asam, basa, netral, mengandung air, atau mudah terbakar, tahan api, peka terhadap oksidasi, steril, panas atau dingin. Konstruksi dapat terbuka, tertutup, atau dalam lingkungan gas inert. Yang ketujuh ada sifat kue filter. Ukuran dan bentuk partikel bahan padat akan mempengaruhi kue filter yang dapat ditekan atau sebaliknya. Selain itu, sifat kue filter juga dapat mempengaruhi luas permukaan filter, tebal kue, beda tekanan, dan juga ukuran pori dari media filter. Next. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fiska. Perawatan alat filtrasi ini harus dirawat secara kontinu agar umur pakai peralatan jadi lebih panjang. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada media penyaring dibersihkan dengan diblower menggunakan udara sehingga partikel-partikel yang ada di pori-pori penyaring tidak menempel lagi. Yang kedua, kantong penyaring untuk membersih gas dibersihkan dari media padatan atau partikel. Dan yang terakhir, penyaring bercangkang dan berdaun juga dibersihkan dari debu dan karat sehingga media penyaringan tersebut akan bekerja secara optimum. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan untuk raise hand atau apabila tidak bisa raise hand dapat mengetik di kolom komentar. Baik, yang pertama ada Denis.